Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, marilah bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkuliahan ini mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Jadi saya melanjutkan terkait tentang sumber data. Dalam penelitian tindakan kelas, yang harus dicapai salah satunya adalah indikatornya sumber data. Sumber data dalam PTK ini ada 3. Yang pertama adalah siswa. Yang kedua, guru. Yang ketiga adalah teman sejawat. Kenapa? Karena di dalam sumber data, kita tidak akan bisa melepaskan tentang siswa. Siswa di sini adalah untuk mengetahui capaian belajar. KKM-nya berapa, kemudian minimal yang dia dapatkan berapa, ada nilai partisipasi, nilai tugas, dan seterusnya. Ini yang harus saudara compare menjadi sebuah nilai. Maka dari itu, untuk melihat prestasi siswa, saudara harus lebih dekat terhadap siswa. Bukan berarti dengan dekat ini saudara tidak akan dihargai. Jadi, sebuah keniscayaan bagi seorang guru untuk melihat, mengetahui betapa keharmonisan dalam mengajar ini ditentukan adalah tingkat profesionalitas guru itu sendiri. Maka dari itu siswa harus dituntut bisa mendapatkan keilmuan dari guru tersebut melalui bermacam-macam. Baik itu melewat metodenya, kepribadiannya guru itu, keteladanan seorang guru. Nah, maka dari itu siswa akan bisa care terhadap gurunya jika guru itu juga mampu menghargai siswa. Nah, maka siswa inilah yang harus saudara dapatkan datanya. Latar belakang siswa, tinggalnya di mana, aslinya dari mana, tingkat ekonomi orang tuanya seperti apa, pendidikannya bagaimana orang tuanya, apakah kategori anak tersebut mempunyai saudara atau tidak di rumah, belajarnya dengan siapa, ini akan mengetahui. Secara psikologi saudara akan mampu memilah dan memilih secara mapping di situ, ya kan? Ini terkait tentang sumber belajar. Yang selanjutnya, bagaimana terkait tentang guru. Kita masih ingat kompetensi guru, ada kompetensi pedagogi, kepribadian, kompetensi di situ profesional, kompetensi sosial. Guru ini mampu, ya kan, mengetahui terhadap keberhasilan-keberhasilan yang akan diberikan terhadap siswanya. Jadi saudara mendapatkan data ini dari seorang guru. Dari segi lulusannya guru ini, jurusannya apa? Jika jurusannya pendidikan, guru itu akan mampu melihat kemana arah pembelajaran ini akan dia bawa. Nah, jika guru tersebut tidak jurusan pendidikan, biasanya orientasinya kemana-mana. Maka dari itu saudara harus melihat. Jadi kemampuan guru ini akan saudara dapatkan dengan cara saudara harus duduk di situ sebagai seorang peneliti. Kemudian saudara melihat sesuai dengan data, pengalaman belajarnya, pengalaman mengajarnya, punya karya atau tidak. Guru harus punya karya. Salah satu bentuk karya guru adalah penelitian tindakan kelas. Baik itu yang dia rangkum melalui modul, mulai dari RPP-nya bagaimana, silabusnya dalam menganalisis soal ataupun kisi-kisi. Ini juga ada kaitannya. Jadi ketika saudara ingin melihat seorang guru ini profesional atau tidak, saudara harus lihat profilnya. Kurikulum vitae, ya kan? Kan ada itu di dalam CV, kurikulum vitae-nya itu. Apakah guru ini pernah mengajar di mana dan seterusnya. Kemudian saudara bisa menanyakan kepada siswa, ya kan?
feedback atau flashback di situ. Di situ salah satunya saudara akan dapatkan itu sumber data dari siswa secara konkret, kolaborator dengan guru tersebut. Jadi artinya saudara baik seorang peneliti atau saudara sebagai guru itu sendiri dalam PTK ini, saudara mampu memberikan payung hukum. Ya kan? Payung hukum itu ibaratnya begini. Ketika seorang siswa ini mengalami kesulitan, mengadunya kepada siapa? Kepada seorang guru. Nah, saudara mampu itu. Kira-kira apa? Kenapa ini mengadunya kepada guru? Kok bukan kepada yang lainnya? Kadang masalah mau pipi, saudara sedang makan. Saudara dilaporin tuh kalau saudara ngajar SD. Kadang-kadang ketika ngajar SMP, SMA, kadang-kadang dia curhat anak-anak tersebut. Maka dari itu, jadikanlah sebuah ladang pahala. Ya kan? Yang ketiga, sumber belajar, sumber data, sumber untuk sebagai informasi adalah teman. Ketika di dalam kelas tidak ada seorang guru, maka pertama kali yang bisa dijadikan referensi belajar adalah teman. Selama masih ada teman, itu bisa belajar. Ini saudara gunakan. Ketika tidak ada dosen di dalam kelas, dalam kita kuliah, teman itu bisa jadikan referensi. Terkait tentang proposal, kesiapannya bagaimana. Kira-kira referensinya dari mana dapatnya? Dapat bukunya dari mana? Cara menulis yang benar bagaimana? Kira-kira saudara kok sibuk, tapi bisa selesai. Gimana kiat-kiatnya? Itu adalah untuk menggali sebuah informasi pengalaman. Nah, maka dari itu saudara dapatkan. Jangan pernah sia-siakan. Ya. Jadi ingat, teman, guru, ya kan, dan siswa. Ini satu kesatuan. Saudara makan ada sendok, ada piring, ada nasi. Apakah cukup 3 komponen itu? Aksesorisnya banyak. Di situ ada lauk pauk, ada kuah, ada minuman. Nah, dalam sebuah penelitian itu, ini yang sangat lengkap sekali. Seandainya saudara itu di dalam mengajar itu lengkap referensinya, maka saudara tentunya harus banyak juga dalam menelurkan teori. Jadi 3 komponen tadi itu sangat erat. Maka aksesorisnya itu adalah buku, referensi, buku-buku literasi yang ada di perpustakaan. Saudara gunakan dengan baik. Ya, saudara gunakan dengan cara yang baik. Beberapa buku-buku yang lainnya bisa akan saudara dapatkan dengan berbagai macam. Baik itu yang ada di kelas ataupun yang ada di perpustakaan. Baik yang sifatnya itu adalah buku bantuan dari sekolah ataupun buku-buku bacaan lainnya. Jadi saudara akan dapatkan itu dengan cara yang mudah sekali. Maka ketika saudara sudah menjadi guru, sebagai seorang peneliti ini berkolaborator. Kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lainnya, antara guru bidang studi dengan guru wali kelas, antara wali kelas dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan sarana prasarana. Ini bisa menyatu. Siapa tahu saudara nanti di antara, ya kan, ada yang menjadi orang yang ahli, ilmuwan, pasti ada. Ya kan? Saudara harus mengembangkan keilmuan saudara. Larinya saudara kemana ini? Kadang-kadang sama-sama satu profesi tapi lain. Profesinya lain, menjadi sama-sama guru, tapi lain arah dan tujuannya. Ada juga guru itu sebagai pengusaha, sebagai leadership, sebagai manajer, banyak. Kenapa? Karena punya perusahaan, karena punya usaha. Nah, kan? Nah, dalam penelitian saudara itu diusahakan saudara mampu mengolah. Kira-kira mindsetnya saudara kemana? Maka dari itu yang patut saudara dapatkan setelah ketiga hal ini aksesorisnya. Nah, jadi orang ibarat, ya kan, rumah itu akan cantik, tidak hanya cukup keramik, tembok, tiang, sudah. Ada pernak-perniknya
dikasih bunga. Pernak-perniknya ada pagar biar aman. Pernak-perniknya ada lampu-lampu. Penelitian saudara juga demikian. Saudara menjadi guru juga demikian. Ya. Jadi saudara harus banyak menggali informasi yang mana saudara dapatkan. Nah, terus yang selanjutnya, setelah sumber data dapat, bagaimana saudara cara menuangkan dalam bentuk tulisan, baik itu proposal atau skripsi? Coba. Ya. Jadi pertama kali adalah saudara, kalau bisa ditulis dulu. Nah, diketik-ketik dulu, diacak poin-poinnya. Ini larinya green tour-nya kemana? Jadi setelah saudara mengetahui, ya kan? Setelah saudara mengetahui poin-poin teori tadi itu, saudara mencoba memasukkan. Jadi kalau proposal itu kan minimal 30 halaman, 35. Seandainya saudara dalam sehari itu mampu membuat 4 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau katakanlah 30 bagi 4 berapa? Tidak nyampe 4 hari. Ya, tidak nyampe 4 hari sudah selesai. Berarti saudara tidak perlu 1 minggu buat proposal sudah selesai. Adapun hasilnya saudara koordinasikan dengan pembimbing. Nah, pembimbing proposal. Saudara janjian kepada dosennya. Ya, saudara janjian. Kalau kampus buka silakan. Kapan koordinasi? Jadi di tengah pandemi seperti ini saudara manfaatkan. Kalau sehari dapat 4 lembar, saudara aman. Ya kan? Ya, artinya kalau mohon maaf, sehari 4 lembar berarti kan 10 hari ya. 10 hari itu 40. Tidak nyampe seminggu. Tapi kalau saudara duduk saja 1 jam itu 4 lembar, 2 jam itu 8 lembar. Nah, jadi padahal, nah kan, kalau saudara itu mampu membuatnya itu sehari semalam, kalau setiap duduk itu dapat 4 lembar ya, 4 halaman. Kalau mungkin sehari semalam 2 kali duduk sudah 8 halaman. Lah untuk memindahkan ini, ya data tadi itu. Siswa. Saudara melihat menggali, keadaan pandemi seperti ini bagaimana? Saudara cukup mendatangi sebuah sekolah. Saudara tanya kepada guru atau kepada TU atau kepada kepala sekolah. Saudara datang ke tempat penelitian itu, sekiranya saudara akan diterima. Maksudnya sangat mudah. Mungkin informasi saudara sangat bermanfaat. Saya juga akan membantu mempromosikan sekolah Bapak. Ada take and give-nya. Jadi dapat. Insya Allah akan sangat mudah sekali. Maka dari itu sudah bisa jadikan referensi. Ya kan? Sumber data. Saudara masukkan di situ. Nah, gurunya ada berapa. Ya kan? Jadi ini memudahkan saudara untuk membuat analisis. Ya. Berarti kalau sehari semalam saudara itu dapatlah 8 halaman. 8 kali 4, 32. 4 hari saja. Sekali duduk tadi 4 lembar. Minimal sehari saudara 2 kali duduk. Entah itu pagi 4 lembar. Entah itu malam 4 lembar. Yang paling tepat adalah sepertiga malam yang akhir. Mahasiswa pantangan tidur cepat, tapi bangunnya kesiangan. Kalau perlu mahasiswa adalah tidurnya malam, bangunnya lebih cepat. Itu seorang mahasiswa yang handal. Jangan tidurnya itu sore sudah tidur, bangunnya kesiangan pula. Nah, jadi diusahakan mahasiswa itu tidurnya malam. Ya, jam 12, jam 1 baru tidur. Jam 4 bangun. Gitu ya. Jam 4 bangun, sholat tahajud, menjelang subuh, lah subuh kerjakan lagi. Jangan habis subuh tidur. Nah, ini ciri-ciri mahasiswa yang teladan. Jadi saudara ikut itu aja. Insya Allah tidak ada seorang pun dalam sebuah kajian teoritis, ya kan, penelitian dalam konsep ilmiah, orang gara-gara banyak penyakit, banyak sakit karena kurang tidur. Ya kan? Itu memang secara ilmiah indikator.
Dokter menyarankan minimal itu tidur 8 jam. Tapi tidak pernah. Banyak profesor ya kan yang meneliti dia cukup 2 jam udah cukup. Tidak perlu banyak tidur. Kenapa? Tergantung dari mindset pikirannya. Apalagi sekelas saudara mahasiswa. Jangan berpikir seperti orang pekerja berat. Pekerja berat itu habis bekerja, istirahat, tidur, bangun lagi sampai subuh. Lah mahasiswa tidak seperti itu. Mahasiswa harus dirubah mindsetnya. Ya kan? Kenapa? Yang mampu menjadikan sehat dan tidak adalah mindset otak. Maka dari itu jadikanlah otak saudara otak yang positif, otak yang sehat. Mudah-mudahan barokah. Itulah salah satu agar saudara cepat selesai meneliti dan untuk bisa menyajikan sebuah proposal. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.